Ayo Mas Jawir ngomong gede. Mbak Gludak ora apa-apa. Ki bisa minta tolong agak disempurnakan Ki. Assalamualaikum. Ya alhamdulillah Mbah. Kalau boleh tahu nih namanya Mbah Sinten? Sinten? Ora krungu. Soekarno. Oh Mbah Soekarno. Wirno Soekarno. Begitu? Iya. Oh alah jen. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk sahabat Pintu Misteri, kali ini kita akan melakukan sebuah penarikan yang dimana ada sebuah, bukannya mitos ya, tapi sebuah gunung yang dibelah ini yang menghubungkan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Ini lebih tepatnya berada dan namanya itu adalah Gunung Girik Pegat. Gunung Girik. Gunung Girik Pegat ini yang lokasinya berada di Lamongan, di mana gunung ini dia dibelah pada masa zaman penjajahan koloni Belanda itu dibelah dibelah untuk menghubungkan Jawa Timur untuk Wonogiri. Nah ini di sini itu banyak terjadi suatu kecelakaan dan juga banyak terjadi suatu gangguan. Kemarin aku melihat ada di salah satu artikel dan channel YouTube itu terkenal sangat angker gitu loh Ki ya. Makanya ini Mas Jawir mengajukan proposal kepada Ki Macan, apa yang bisa tim Pintu Misteri buka gitu loh. Ada misteri apa sih sebenarnya di Gunung Girik Pegat Lamongan tersebut. Nah nanti Ki Macan pun juga siapa tahu tim Pintu Misteri bisa membantu untuk mendoakan kalau ada yang perlu dibantu didoakan gitu loh Yogi ya. Nah Ki Macan, nah itu tadi sekilas info dari Mas Jawir mengenai Gunung Girik Pegat pada zaman Belanda itu yang dibelah gitu, dipisahkan antara kanan sama kiri. Kalau ada orang cerita di sana yang aku baca di artikel, itu gunung itu sebenarnya itu adalah gunung pasangan antara kanan sama kiri. Nggak tahu benar atau tidaknya. Nanti Ki Macan mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan lebih lanjut melalui penerawangan mata batin dan mungkin dengan pelepasan sukma ngono lho Ki. Iya, mungkin betul. Benar. Gini, saya belum tahu persis banget kejadian seperti apa. Nanti saya coba untuk merogoh sukmo ke sana, biar tidak salah informasi. Salah informasi betul. Jadi nanti setelah saya merogoh sukmo, baru saya coba menceritakan lebih lanjutnya seperti apa ya. Oke, siap. Bagus, mantap. Oke Ki Macan. Ki Macan bagaimana mau dilakukan sekarang? Boleh. Baiklah kalau begitu. Oke Ki Macan, monggo Ki. Saya tinggal kalau begitu Ki ya. Monggo. Ini Ki Macan akan melakukan proses pelepasan sukma untuk
langsung menuju ke Gunung Kirik Pegat Ngimbang Lamongan untuk mendapatkan informasi rek. Wah, ini Rogo Sukmo pun juga nggak bisa dilakukan dengan macam-macam. Semoga aja nanti Ki Macan bisa dapat informasi dengan pelepasan Sukma Rogonya ya. Wah, ini semua itu untuk sahabat pintu misteri ini. Pokoknya jangan kemana-mana. Nanti kalau Ki Macan udah selesai melakukan pelepasan Sukma, kita akan informasikan lebih lanjut. Kita tanya-tanya Ki Macan seperti apa informasi sebenarnya di sana, dan juga nanti kita akan melakukan proses mediumisasi penarikan sosok yang berada di Gunung Kirik, supaya kita juga bisa mendapatkan informasi langsung dari sosok astral yang berada di sana ya. Jangan kemana-mana, terus pantau channel Pintu Misteri. Ki, kaget aku. Ki. Istirahat dulu, Ki. Oke. Pripun? Kalau istirahat dulu. Gak apa-apa. Bisa. Ya apa ini Ki yang sampan? Ya. Emang nggak apa ya Mas Jawir ya, nggak semuanya bisa Rogo Sukmo ke sana. Aku sampaikan sekali lagi untuk yang paranormal atau guru spiritual untuk mencoba ke sana harus ritual lebih dahulu ya. Lebih dahulu. Soalnya banyak yang terjebak di sana. Jadi ada beberapa spiritual yang coba masuk melalui Rogo Sukmo ke sana, ada 4 yang terjebak. Nggak iso mulai. Tidak bisa pulang. Jadi pinternya mereka untuk membuka portal goibnya, setelah masuk ditutup mereka. Seketika. Saya sempat tadi pas keluar agak tersendat di sini. Tersendat di sini yang nggak bisa keluar. Akhirnya saya coba baca lapas Allah sebanyak-banyaknya. Lepas. Iya, makanya tadi aku sampai
ini udah nggak beres sih aku ngono loh. Dan ya kasihan sih yang 4, ada beberapa 4 itu terpenjara di sana. Salah satunya niatnya emang udah nggak benar Mas Syawir. Yang satu niatnya dia mau mengambil mustika di sana melalui Rogo Sukmo gitu. Itu jangan deh, hati-hati deh. Hati-hati. Itu mungkin masih rezekiku ya kali ya. Iya. Jadi dengan pelajaran yang tadi nggak semua bisa di Merogo Sukmoin. Betul. Jadi pas hari sial kalian atau hari naas kalian bisa ragamu nggak kembali. Sukmanya nggak kembali. Ya. Weh, Mas Jawir iki yo. Mas Jawir dua blok mau minta ke macan. Jadi dengan nggak ini apa-apa. ya. Dengan kayak gini kan ada pelajaran juga buat saya. Iya. Demi konten iki Mas Jawir nanti tuambeng Mas Jawir. Maaf Yuki yo. Nggak apa-apa dengan kayak gini kan ada pelajaran juga buat saya. Tidak semuanya Semua tempat yang bisa di Merogo Sukmoin. Tapi untung syukur alhamdulillah bisa Tadi kembali lagi. Tadi emang udah nggak benar pas pada saat saya Merogo Sukmo pertama. Itu udah salah tempat. Aturan itu udah tanda alam, tapi masih dipaksa gitu ya. Mungkin gara-gara Mas Jawir iki sih. Enggak sih sebenarnya. Terus, tapi dengan kayak gini kan ada pelajaran saya juga. Betul, gitu. Terus yang saya lihat di situ banyak korban yang di masa lalu. Korban masa lalu ya. Korban di masa lalu di sana untuk membuat jalanan itu harus ada tumbal 99 orang desa penduduk di sana di zaman dulu. Zaman Belanda itu. Iya, yang saya lihat seperti itu Mas Jawir. Terus. Zaman Belanda yang di situ ada koloni Belanda yang berpakaian pakai hansip tapi tangan pendek. Ya. Saya lihatnya warnanya warna baju hansip, yang celana pendek. Tapi pendek Mas Jawir. Pendek gitu ya. Dan topinya tuh topi kayak helm. Kayak helm tapi bulat gini ya. Apa tuh namanya? Di sini ada itu. Dan bersenjata di belakang. Itu yang saya lihat terakhir. Itu terus dengan syarat kalian bisa membelah gunung ini dengan syarat kau harus siapkan tumbal 99 orang penduduk desa tersebut. Wah. Mungkin kenapa si penguasa gunung itu memberi persyaratan seperti itu di pikiran mereka, gak mungkin manusia tega membunuh manusia. Tapi dan akhirnya itu terjadi. Nah dan akhirnya bangsa jin penguasa itu juga geleng-geleng bisa manusia ya gitu loh. Seperti itu. Tapi kembali lagi jin itu dia nggak pernah ingkar atas janjinya ya. Dan dia mengiyakan tempatnya bisa dibelah. Karena 99 orang itu sudah ditumbalkan di sana. Ya itu tadi yang saya lihat apa tadi ada tokoh adat ya. Tokoh mungkin yang di sana yang diiniin gitu yang ya. Yang dipercaya di situ ya. Sesepuhnya di sana. Ya, pada masa zaman koloni Belanda. Betul. Pada masa koloni Belanda sesepuhnya. Jadi di masa itu sebelum kemerdekaan saya lihat. Betul. Itu sebelum kemerdekaan kita yang saya lihat itu. Sengaja koloni Belanda itu untuk mendekatin si sesepuh agama di situnya. Orang tertuanya di situ loh. Biasanya kan kalau zaman dulu itu kayak baik-baik aja. Kayak orang desa, kepala desanya gitu kali ya. Tapi kan zaman dulu nggak ada kepala desa mungkin ya. Ya. Istilah dulu. Nggak apa-apa. Jadi dikumpulkan di desa itu. Dikumpulkan untuk bermusyawarah awalnya. Ya. Dikumpulkan di situ, saya lihat pas dikumpulin itu seperti yang kayak kita nonton layar tancap itu loh Mas Jawir. Dikumpulin kayak mau menyuluhkan pendapat. Ada suatu penyuluhan ibaratnya kayaknya. Terus habis udah kumpul dihantam sama orang Belanda itu. Diseret satu-satu
anak kecil pernah ada saya lihat sana. Diseret satu-satu dimasuki mobil kayak mobil truk tapi dari besi semua. Kalau truk kan ada kayu-kayunya tuh. Itu semuanya dari besi. Itu besi-besi. Kalau yang sekarang pakai sapi-sapi itu loh. Ternak. Mungkin. Nah, itu saya lihat pada saat itu. Itu besi-besi semua dimasukin anak kecil mau segala macam, ternyata lebih dari 99 korban. Karena ya anak-anaknya ikut sama orang tuanya. Dan dibunuh satu-satu di bukan apa ya? Bukan jurang. Lembah. Tapi kalau kita lempar satu hilang di sana. Gitu loh. Mungkin dalam enggak ngerti ya. Terlalu dalam kali. Lembah, jadi lempar sesuatu kenapa hilang? Itu seperti portal goib yang berada di sana. Dan yang saya lihat korban dari pembunuhan di zaman dahulu kala itu roh-roh mereka menjadi pengikut dari jin penguasa Gunung Girik. Oke. Nah itu kalau Ki Macan lihat sosok penguasanya itu apakah spesial? Karena ada sebuah cerita artikel mengenai Gunung Girik itu aku lihat itu tuh dulu sebenarnya itu adalah pasangan putra dan putri gitu loh. Iya. Itu benar. Itu betul. Itu kalau tidak salah nama si putrinya itu Putri Dewi Lestari. Ada Dewinya. Larasati. Larasati. Putri Larasati. Iya. Putri Larasati dan satunya lagi Raden Belu Pamungkas. Raden Belu Pamungkas. Itu pada saat si gunung itu belum dibelah, itu satu kerajaan jin yang paling besar. Itu pada masa itu ya. Pada masa itu dan suami istri itu. Itu suami istri sebenarnya ya. Gitu, sebenarnya. Dan oleh ayo kita bikin persyaratan itu, nggak bakalan bisa manusia melakukan itu pembunuh seperti itu. Ternyata malah terbukti. Ternyata terbukti, makanya wow gitu loh. Itu. Dan akhirnya kita nggak apa-apa, kita harus menghargai mereka yang sudah menyanggupi memenuhi persyaratannya. Sebenarnya karena begini juga Ki, karena pada masa itu mungkin kalau pada masa sekarang nggak mungkin hal itu akan terjadi ya. Karena pada masa itu kan zaman penjajahan Belanda, di mana itu dibelah pun pihak Belanda pun hanya untuk memikirkan kepentingan mereka, bukan kepentingan pribumi. Jadi akhirnya pribumi itu pun yang akan dipaksa, ya kan? Karena kan untuk pemikiran Belanda bagaimana untuk mengambil keuntungan mereka saja pada masa penjajahan tersebut. Jadi mereka nggak ambil pikir, mau ini warga pribumi harus bunuh, ngono, nggak ada pemikiran ini. Mungkin kalau pada masa sekarang ya pikir-pikir ya Rek yo. Dan di sana saya lihat sosok ular raksasa yang mana dia berbentuk batu seperti ular kobra pada saat biasa, bukan saat yang mekar apa ya Rek? Mekar ya. Sebelum mekar. Jadi pas nguncup ngono ya. Merasa aman. Kalau yang terancam kan pasti berdiri. Kayak gitu. Itu yang saya lihat itu. Terus batunya itu kadang-kadang berpindah. Itu panglima dari gunung tersebut. Putri Larasati tadi. Ya. Putri Larasati dan Raden Belu Pamungkas itu tadi. Alah. Jadi itu segede apa itu ularnya itu Ki? Kepalanya drum. Kepalanya aja segitu. Drum, tahu drum? Iya. Ya, drum minyak itu ya. Minyak gede itu kepalanya. Itu kepalanya sakmono. Itu tapi, panglimanya mereka ya. Tapi pas waktu memujudkan itu apakah bentuk semuanya terwujud atau hanya kepalanya saja? Biasanya kalau orang yang bisa melihat itu kelihatan. Itu tadi sejarahnya kurang lebihnya di mana ada ular itu ya. Ular itu tadi ya aku tak lenggong ini rek sikilku rada kesel. Oke. Nah, Ki Macan yang di saat tadi Ki Macan melakukan proses Rogo Sukmo itu tadi ya, yang mengenai gunung itu tadi ternyata memang benar. Itu bahwa ada sebenarnya sepasang gitu kan ya. Putri dan Raden Belu Pamungkas. Raden Belu ternyata dialah sosok yang menjaga di sana. Sebenarnya. Terus kemudian tadi Ki Macan udah menjelaskan kalau seandainya lewat di sana kalau bisa kita berbagi, ya silakan itu untuk berbagi. Ngono ya Ki ya. Karena bagaimanapun juga kan
tempat itu dari penerawangan mata batinnya Ki Macan memang sudah dikuasai oleh sosok si Putri Larasati sama Raden Belu Pamungkas itu tadi, dimana syarat yang diinginkan pun juga bukan sebenarnya tidak ingin menyesatkan manusianya, tetapi karena pada masa itu masa penjajahan ternyata benar. Sama kayak itu ya persyaratan si itu apa yang suruh cerita sebuah mitos, cerita antara mitos dan benar, yang suruh membuat 1000 candi. Iya toh, ternyata terbukti gitu loh ya. Seperti itu ya Ki ya. Dan yang saya lihat juga itu banyak sekali gangguan-gangguan makhluk pada saat orang melintas di sana. Benar. Jadi gini, paling enggak kalau yang melintas di sana bunyikan klakson. Klakson, 3 kali betul. Menandakan kalau kita mau lewat, walaupun itu jalan kita gitu loh. Benar. Terus yang sempat menonjol di sana yang sering mengganggu itu seorang kakek-kakek yang saya lihat. Tapi arah pergi ya Mas Jabir. Berarti yang menuju ke Jawa Tengah. Ya. Terus yang pulangnya itu sosok perempuan yang menumpang. Yang menumpang itu sebenarnya korban atau korban dari misalnya nih kalau seorang yang bapak-bapaknya itu apakah korban kecelakaan ataukah korban pada masa lalu pas zaman Belanda atau seperti apa Ki? Itu korban dari salah satu tumbal yang dipersembahkan di sana pada saat jalan itu dibuat. Oh, berarti pada masa penjajahan Belanda. Terus itu emang tempatnya selain angker juga rawan ya. Rawan dari begal. Bener, itu juga rawan kecelakaan. Benar, karena yang kita lihat pun juga dari artikelnya itu untuk menuju ke Girik itu ya, yang Gunung Girik itu yang atau Gunung Pegat itu memang harus melewati hutan-hutan. Terus itu salah satunya satu. Terus kemudian penerangan pun juga minim penerangan gitu ya masuk ke link karena kan ya memang hutan. Itu betul sekali. Itu betul sekali. Jadi tidak ada penerangan jalan tuh nggak ada Mas Jawir. Jadi itu hati-hati kalau buat yang berkendara, hati-hati jangan ngantuk dan juga kalau ban bocor atau meledak harus ada ban cadangan di situ. Ban serep nyono ya. Harus hati-hati lewat sana ya. Di situ bukan saja goib tapi manusia yang nakal atau yang manusia yang jahat juga banyak di sana. Juga banyak ya. Karena aura negatif. Karena benar. Jadi mudah dipengaruhi. Udah orangnya nggak baik terus kemudian dipengaruhi tambah otak begalnya, otak jahatnya itu akan selalu muncul. Dan yang saya lihat di situ nggak ada perumahan penduduk. Jatuh ya. Walah. Terus kalau seandainya yang kuntilanak, sosok perempuan yang suka ikut bonceng itu yang tadi Ki Macan. Itu pas arah pulang. Pas arah pulang dari Jawa Tengahnya ke ini ke Jawa Timurnya. Itu lebih ke roh Mas Jawir. Itu roh yang mana korban dari kecelakaan. Korban kecelakaan. Itu yang korban perempuan itu sebenarnya suami istri naik motor. Terus dia meninggal. Yang istrinya di belakang. Istrinya yang meninggal tapi suaminya enggak. Walah, mesakno juga ya. Jadi pas itu kalau tahunnya Ki Macan bisa ke track. Tahun 1997. 1997. Lumayan lama juga. Dan itu yang saya lihat itu dia memotong jalan ini mobil nih. Ini dia motor dia nih. Nyelip pas nyelip kesenggol. Terus istrinya melanting dan kepalanya itu kelindas. Jadi maksud hati langsung seperti kayak gini ya. Ternyata mau belok kayak gini kesenggol. Pantatnya masih kesenggol. Melanting. Tapi suaminya selamat. Selamanya selamat tapi istrinya itu akhirnya jadi itu ya. Kayak serem juga ya. Hati-hati ya untuk para penonton. Sebenarnya saya nggak nyalain si penghuni jin di sana ya. Kalau untuk saat ini saya tidak menyalahkan. Saya menyalahkan dari bangsa manusianya ya. Kadang-kadang harus yang udah namanya itu medannya kan juga medannya berat ibaratnya. Itu pun juga kanan kirinya pun udah minim cahaya, medannya pun juga pasti itu kan jalannya menanjak itu yang aku lihat ya. Jalannya menanjak terus kemudian itu 2 arah juga nggak selebar yang sangat-sangat lebar itu juga enggak ya kan. Jadi memang harus ekstra hati-hati dan juga pelan-pelan. Ojo ngebut-ngebutan terus kemudian kalau mau kempot harus ngeliat kanan kiri. Nanti paling aku coba panggil sosok kakek-kakek yang sering melambai di pinggir jalan itu, menampakkan diri dengan melambai.
melambai ngono ya. Seolah mau menumpang. Ya. Oh. Pas berhenti nggak ada. Ternyata nggak ada gitu ya kakek itu ya. Kakek itu, Oke sih. kakek itu pakai jarik seperti Mas Jawir nih. Oh ngene ki. Ininya tapi garisnya warna coklat. Oh ini warna Hitam- coklat. Hitam sama coklat garis. Itu ya pada Iya. zaman. Loh kalau Kuno berarti. oh kuno yo jam wong Jawa yo. Kayak gini nih. Dia tapi garisnya Garisnya. hitam sama coklat. Oh, tapi lah zaman biyen Ininya kalau tidak- udah nggak warna hijau. Lebih seperti saya hitam, seperti tapi warna nggak ada hitam. ekor. Oh, nggak ada ekor polos Iya. gitu. Loh, lek kalau zaman dulu kalau udah pas zaman Belanda kalau udah pakai begini ini itu salah satu priayi loh, Rek. Jadi gini Mas Jawir. Ya? Jadi gini Mas Jawir. Bukan orang biasa. Di kampung itu ada 2 tokoh ulama. Oh. Tokoh ulama pertama yang menipu. Oh, dengan penduduk. itu tadi perjanjian dengan orang Ya. Belanda. Dan satu lagi ini yang salah satunya masuk di Bagian warga. Jadi Bagian pembunuhan. Ya, jadi si Pak Mbah Wirno ini merasa oh namanya Mbak Firno. Wino, nanti kita tarik aja. Nanti tarik aja. Oke. Nah, jadi merasa kok tega ya gitu loh. Itu yang jadi ada tokoh 2 agama ini nih. Oh, alah. Nah, tapi Yang ikut koloni Belanda. Koloni ini saya nggak tahu tadi kejadiannya di mana dia dan dia meninggal atau apa gimana saya nggak ketrek ya. ke situ dia. Yang ketreknya malah Simbah itu tadi Iya. ya. Oh. Iya. Seperti itu. Oh iya, benar berarti aku bilang kalau zaman dulu udah pakaian kayak Mas Jawir gini itu udah salah satu priayi, orang yang disegani juga. Oke lagi kalau begitu itu tadi keterangan dari Ki Macan berarti kita harus melakukan mediumisasi ngono ya. Oke monggo. Nah ini aku taruh sini. Kita siapkan dulu mediatornya. Mas Putra Suro siapkan kain hitam. Pakai kain hitam mboten Ki? Iya. Oke, monggo. Agak jangan dikit aja. Oh, saya sini ya. Ada pas di tengah. Waalaikumsalam. Oh alah. Apa kabar? Alhamdulillah Stukaro baik. Baik. Oh iya. Iki Putra Suro kalian jangan bosen-bosen ya. Ini tadi kita mengungkap membuka sebuah tabir misteri dari Gunung Giri Pegat Lamongan Yogi ya. Itu menghubungkan antara Jawa Timur dengan Wonogiri Jawa Tengah. Iya. Nah ini tadi udah dijelaskan beberapa hal Ki Macan mengenai sosok penjaga jin penjaganya di sana. Dan di sini Ki Macan akan menarik salah satu korban. Yang di mata batinnya Ki Macan itu terlihat kakek-kakek ini suka melambai-lambai gitu di jalan itu. Di pinggir jalannya waktu yang ke arah Wonogiri ke Jawa Tengahnya. Pakaiannya seperti Mas Jawir tapi ininya warnanya hitam ngono ya Ki ya. Dan ini kejadian pada masa zaman penjajahan Belanda, berarti orang yang udah berpakaian kayak gini itu priayi gitu ibaratnya ya. Monggo Ki. Priayi. Nah, ini mau dimasukkan ke tubuhnya si Putra Suro. Siapa tahu nanti kita dapat informasi lebih lanjut ya dari simbahnya ini. Ki Macan sih tadi waktu pas Rogo Sukmo namanya Mbah Wirno, tapi nggak tahu ya nanti dilihat lebih dalam. Lihat lebih dalam. Opo atos? Oh iya, bot. Ora. Tak gocek aneh. Tadi Ki Macan hampir ini pas Rogo Sukmo dari mau merasa bersalah Mas Jami. Nanti tak bisa mendengar suaranya. Suaranya pasti kan kecil. Suaranya ngomong gede. Mak geludak suara apa-apa. Ki bisa minta tolong agak disempurnakan Ki. Oh. Oh, iya wes. Assalamualaikum. Mbah, baik kurang sempurna kali no ya. Oh iya. Mas Oka Keling ini lampunya nggak ditaruh di situ, toko kayaknya ininya ketutupan aku jadinya. Maka tak ketok. Oh, wes sempurna rek. Ya. Oh, alhamdulillah. Ketutup ya matanya. Matanya ya. ditutup Ki, mesakno Ki. Oh. Walah, mesakno rek.
Assalamualaikum. Ya alhamdulillah Mbah. Kalau boleh tahu nih namanya Mbah Sinten? Sinten? Ora krungu. Soekarno. Oh Mbah Soekarno. Wirno Soekarno. Begitu? Iya. Oh alah jen. Oh alah Mbah Wirno. Ini tadi mohon maaf Mbah Wirno ini ditarik sama Ki Macam. Ini hanya ingin memberikan informasi lebih lanjut lagi dan juga semoga saja kami bisa membantu Mbah Wirno juga. Jika nanti menginginkan doa, kita bantu doa khusus untuk Mbah Wirno. Oh alah, Mbah Wirno nanti bisa berbagi informasi sedikit Mbah, karena yang dilihat Ki Macam itu ternyata pada zaman dulu untuk pembelahan Gunung Girik itu ada pembunuhannya. Apakah benar seperti itu, Mbah? Oh, dan itu merinding loh aku. Dan itu katanya ada 99 orang. Dan malah lebih karena ada anak-anak kecil juga yang menjadi korban. Oh alah, Mbah itu pada zaman penjajahan Belanda ya? Iya, walah rek benar berarti. Ini dari Mbah Wirno. Dan mohon maaf, Mbah Wirno ini kan penampilannya ini kan kayak Mas Jawir ini. Ini Mbah Wirno ini berarti kan salah satu priayi di daerah situ. Nggih. Branding aku rek. Walah mesakno rek. Mbah Wirno tokoh agamanya pada saat di situ. Bukan. Oh, tapi kenapa bisa menjadi korbannya di situ, Mbah? Tidak bisa dibilang. Mungkin tadi yang di terawangnya Ki Macan mungkin kurang lebihnya seperti itu. Tapi Mbah Wirno Soekarno ini tidak bisa dan tidak mau menjelaskan lebih dalam lagi. Tetapi Mbah ini dia memang ibaratnya orang yang terpandang di desa tersebut gitu loh, Rek. Abdi dalam kayak kerajaan di Jawa Tengah. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi karena ini penjajahannya zaman penjajahan Belanda gitu loh, Mbah. Kita juga ndak ngerti perjalanan. Mungkin Tuhan punya rencana lain terhadap Mbah Wirno niki nggih. Mbah Wirno ini bisa diceritakan Mbah kurang lebihnya itu seperti apa Gunung Girik untuk penguasanya dan lain sebagainya, Mbah. Mbah Wirno, silakan berkomunikasi. Kumit Ki. Apa Ki? Gini, kalau untuk menjelaskan kan agak terlalu panjang. Oh, nggih. Jadi Mas Jawir cukup pertanyaan iya tidak segala macam. Jadi nggak bisa menjelaskan lebih ya. Oke. Nah ini tadi ngomong Ki Macan memang Mas Jawir ini aneh ya memang. Oke nggih. Ya wes lah wes. Ini Mbah Wirno salah satu korban yang tumbal kah? Benar. Ya. Kenapa Mas Wirno Mbah Wirno enggak sempat melarikan diri atau mengeluarkan kemampuan Mbah Wirno pada saat itu, kemampuan ilmu Mbah Wirno pada saat itu? Tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Yang saya tahu di situ Mbah Wirno kenapa sering sekali menunjukkan penampakan dirinya di jalanan. Apa pesan yang harus disampaikan ke bangsa manusia pada saat melewati itu? Apa yang pesan? Kesedihannya. Dia kesedihan, dia butuh doa. Okay. Oh ya, jadi gini loh, Mbah Wirno sering menunjukkan di sana sebenarnya tidak ingin mengganggu gitu ya, Mbah. Tapi cuma minta tolong doa. Oh alah. Tidak lebih dari itu. Tuh lek rungokno kupinge kalian yo. Yo jadi gimana lagi, memang kepedihan pada zaman dulu di mana Mbah Wirno menjadi korban. Dan di situ pun mungkin masih ada banyak ya. Soalnya kan lebih dari 100.
Nah, Mbah Wirno menunjukkan eksistensinya berada di pinggir jalan dengan melandai. Itu Mbah Wirno ingin memberitahu, bantu untuk doakan saya. Mbah Wirno tidak meminta yang lebih. Nah, itu nanti kita bantu doa nje. Mungkin ya ini udah salah satu apa ya. Ya ini tadi, dan alhamdulillah kalau pintu misteri Ki Macan udah narik Mbah Wirno dan kita bisa mendoakan Mbah Wirno langsung di sini. Iya. Terus banyak kejadian di sana yang tabrakan lah atau yang jatuh lah. Itu ulahnya dari Siapa? Makhluk-makhluk sana, ataukah roh-roh yang penasaran, atau orang emang lalai dari bangsa manusianya sendiri? Lalai dan tidak permisi. Oh, lalai dan tidak mau permisi. Iya. Oh tuh ya, itu tadi Ki Macan udah bilang, makanya kalau kalian menyeberang atau melewati Gunung Girik, permisinya bisa diwujudkan dalam bentuk, apakah bisa diwujudkan permisinya dalam bentuk klakson, Mbah? Nggih? Bunyikan klakson rek. Oh, bunyikan klakson terus kemudian berdoa di dalam hati. Berdoa sama Tuhan dan juga permisi kalian, kita pun juga harus menghormati makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya gitu, benar. Nah, Mbah Wirno ini sebagai korbannya yang di sana, ini ada batasan nggak Ki? Enggak, coba Ya. Mbah Wirno ini kan sudah, karena menjadi, tanpa Mbah Wirno sadari kan menjadi korban dan udah terikat di sana. Sosok penguasanya memang tidak mengizinkan Mbah Wirno pergi atau seperti apa? Karena dia sudah perjanjian. Karena sudah ada perjanjian itu. Perjanjian tumbal tadi ya. Kamu buat jalanan itu dan tumbal itu milik saya. Pengikutnya. Ya. Oh alah, Ya, kita doain. Ya udah kalau gitu. Mas yang bilangnya pengantin baru menikah itu. Oke. ya. Tanya. Mbah, di situ katanya kalau orang yang lewat di situ, seorang pengantin itu harus melepas ayam hitam. Itu tujuannya seperti apa, Mbah? Oh. Oh iya. Oh, Mbak Wirno bilang itu salah satu hal yang dimana memang ada perjanjiannya. Kalau ngelewatin situ harus ngelepasin ayam hitam. Jika tidak dilakukan, ini Mbak Wirnonya bilang, tapi dia tidak mau menceritakan lebih, cuman sampai di situ aja. Mungkin memang mitos-mitos atau cerita-cerita dari warga sekitar itu bisa jadi benar. Ya toh. Jadi mitos yang Lewat situ, kalau pengantin akan harus melepas ayam hitam. Sebenarnya iya, karena salah satu itu gunung utuh. Gunung utuh dibelah. Dan pasangan suami istri lewat itu intinya akan terpisah. Oh. Tapi dengan simbol, sebenarnya ada 3 simbol sih. Oh, apa itu? Simbol pertama ayam hitam. Betul. Simbol kedua telur. Oh. Telur, buang 3 telur. 3 telur. Ya. Simbol keempat tembakau kering. Ya. Oh. Tembakau kering ya, bukan berbentuk rokok ya, tapi tembakau kering. Tembakau kering dibuang. Itu simbol yang ketiganya ya. Itu sebenarnya. Oh, jadi ada 3 yang jadi penerawangannya mata batinnya Ki Macan ya. Telur itu pun juga telurnya jumlahnya 3 ya Ki ya. Jumlahnya 3. Oh, jadi biar pernikahan kalian pun juga langgeng gitu. Ya percaya monggo, enggak juga enggak. Tapi kalaupun seandainya memang kalian lewat situ ya jangan sampai menantang ibaratnya. Ya kan memang semuanya dari Tuhan. Tapi kembali lagi ya jangan menantang ya Rek ya. Terus kemudian Ki udah. Cukup itu ya. Mbah Wirno Soekarno ada lagi yang mau disampaikan? Udah saya kira dia udah cukup. Ya wes aku kita bantu doain Rek untuk Mbah Wirno Soekarno Rek. Nah, ini saya bantu untuk doa, semoga nanti dengan doa ini bisa membawa kebaikannya kagem Simbah. Minta tolong tangannya pripun, Mbah? Walah rek masakno. Ya, nanti Simbahnya dengan ada di sini, semoga aja nanti warga yang berada di sana kalau melihat Mbah Wirno Soekarno itu, Mbah Wirno itu hanya ingin didoakan. Jadi dia tidak ingin mencelakai atau mengganggu kalian. Isyarat buat hati-hati juga bisa. Iya, isyarat buat hati-hati juga.
kita bantu doa buat Mbak Wirno. Nah nanti untuk para penonton ini, kalau yang lewat Gunung Girik, kalau seandainya ada yang melambai-lambai Mbak Wirno, ibaratnya tolong doain untuk Mbak Wirno. Kalau kalian muslim, setidaknya hanya Al-Fatihah untuk Mbak Wirno Soekarno ya. Ini udah ada di sini, kita bantu doain bareng-bareng ya. Mbak Wirno nanti kita bantu doa, Mbak Wirno usapin ke mukanya Mbak Wirno ya. Semoga bisa membawa kebaikan ke Mbak Wirno ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah untuk Mbah Wirno Soekarno ya Allah yang berada di sini, korban kekejaman pada masa zaman penjajahan Belanda ya Allah. Ya Allah, Mbah Wirno di sini menginginkan doa. Mbah Wirno ya Allah, berikanlah yang terbaik bagi Mbah Wirno Soekarno ya. Apabila ini cobaan, berikan kekuatan. Jika ini adalah karma yang kau berikan pada Mbah Wirno Soekarno, percepat karma itu, selesaikan karma itu ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasya kursiyyus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhum wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sama-sama Mbak Wirno. Ya Allah rek, perjalanan hidup kita nggak tahu ya. Aku untuk sedih saja. Soalnya Mbak Wirno didoain nangis Mas Jawir kan orangnya gembeng yang melok nangis sih. Ya udah enggak apa-apa wes. Semoga memang udah saatnya. Mungkin kan salah satu keinginan dari Mbak Wirno kan didoain. Nah, kemarin lambe-lambe itu kan enggak ono sing ngerti. Nggih. Yo, terus akhirnya kan ditarik sama Kim Macan, akhirnya kan didoain toh. Nggih, ya udah kalau begitu ini tadi juga udah ada di YouTube. Jadi kalau kalian ada yang ngelihat mungkin paranormal atau spiritual atau indigo yang lewat jalan Girik, ngelihat Mbah Wirno, ini namanya Mbah Wirno Soekarno, mohon didoain, dikasih, dikirimin Al-Fatihah nggih. Kalau yang muslim nggih. Nggih Mbah nggih. Terima kasih. Walah rek mesakno lho rek ya. Walah nggih, ya wis lah lek gitu. Nggih matur sama-sama Mbah Wirno nggih. Sampun ada lagi yang mau disampaikan mboten? Sampun. Walah, Ki ada lagi? Ya wes. Semoga tenang di sana ya. Tenang di sana, Cik. Apapun itu yang jalan sekarang, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berbuat baik. Ya. Semoga kamu, Wirno, bisa reinkarnasi. Nggih. Ya. Walah rek sana ya. Sama-sama Mbah Wirno, sama-sama nggih. Ya wis memang udah jalannya nggih. Ya alhamdulillah nggih sampun. Nggih, dibantu nggih. Dikembalin lagi sama Ki Macan nggih. Ya. Nggih, walah rek. Alah sana rek. Oh ya kendase. Allahu Akbar jos kon pondok-pondok. Walah le. Le, sik kek wados wapet kek. Silakan diwawancara ya. Walah ya Allah. Nduk. Sik iki. Istighfar le. Yes. Pegangnya ini. Saya aku tak kasih, tak netralin. Saya
Wes, istirahat. Oke. Le, ayo. Nyantok, Ki. Hah? Kayaknya udah yang lain deh. Karena di sana mungkin tempatnya serem kali, gua ke sana kali. Orang lain. Trauma stres Ayo. Le, istighfar, le, orang apa-apa, he. Oh, ayo. Oh, sebenarnya udah perginya nyanyi deh. Tiup telinganya. Wes, ya. Dibuka matanya. Bukan le. Oh, alah. Lu positif kok ya. Wes. Anda ya. Ayo. Ke atas ke Ayo. bawah. Wes, minum. Apa? Oh, iya. Hah? Tangannya? Oh ya. Yes. Pemenang Instagram le. Yes. Tumben kok kali ini anu nih meja tuh. ekstrim Mas Yawi. Hah? Ekstrim. Ekstrim. Apa aja yang bisa terjebak. Tempat macet. Silakan yang Mas Yawi kontak bismillah. Wah, Beh, ini kali ini mediumisasinya agak sedikit ekstrim yo rek yo. Le. Ora apa-apa. Le kan ana sana rek. Ngene lho rek yo. Le, enak le. Iki mami loh untuk mami. Oh, itu Mbak Kunti. Apa ya Allah. Ini tempatnya tadi aja Ki Macan sampai Rogo Sukmo masih terjebak di sana loh ya rek ya. Mungkin dia sok ini. Nanti kita tanya-tanya. Loh, Putra Surane mana? Pakai tas sorone. Itu di apa sore si Anggur. Oh, kayaknya pantesan. Jadi nanti kalau nggak pakai Putra Suro belum. Le, ngombe le. Ayo, bismillah. Be. No, bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Be. Ngombe le. Mami itu sebenarnya sayang sama lu. Apa le? Walah. Sana. Iya. Le, Putra? Nggih. Apa to le? Tadi memang pada saat sama Mbah Wino Soekarno kan tadi masuk ke sampean. Terus sampean memang tadi ngelihat apa kok sampai kayaknya ada trauma kayak suatu yang menakutkan ngono toh. Jadi banyak anak-anak kecil-kecil gitu kan. Terus Pegangnya semua. Terus ada kakek-kakek tua, dia nangis. Kan. Terus Minta doa. Sempat saya doain Al-Fatihah 3 kali sama surat nangis. Surat Al-Ikhlas itu kan. Terus itu 3 kali. Sampai nangis dia. Mana agak lama lagi dipeluk aku ya semua permintaan mau pulang itu nggak bisa pulang itu kak saya itu. Oh, sampai kayak dipelukin dia gitu. Terus Itu anak kecil tuh kaki saya itu dipegangin biar nggak bisa ini. Jadi nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong apa itu. Terus Langsung nangis berbesmili itu dah di depannya kakek-kakek itu. Tapi kakek itu siapa ya? Itu langsung
tua-tuanya tuh langsung aku keinget sama bapak juga kayak gitu kan. Terus tadi kayaknya kamu lihat kayak pakai Mas Jawir gini kita ora? Ya Kayak Mas itu Jawir gini. pakaiannya tuh kayak apa ya, nggak kayak sih, itu kejawen. Nggih kejawen. Oh. Itu Pakai topi kok Mas Jawa ya. bajunya tapi nggak baju ini, kayak apa ya, polosan Coklat. hampir sama itu, kayak kalau dibilang kayak ustadz kayak gitu dah. Kayak gitu sih. Ininya top modelnya gininya belangkonan. Nggih, tapi dia nggak Ireng. kan kalau ustadz kan dia pakai ketu, itu mah nggak pakai ketu. Kayak itu loh, wali. Oh. Iya. Iya. Wali gitu loh. Oh. Kayak gitu. Kalau zaman dulu kan wali. Zaman dulu. Iya. Terus Le. Itu yang nggak bisa kayak apa ya, nggak bisa netralkan diri saya sendiri nih pas dipeluk sama kakek-kakek itu aja dah. Tapi nggak ada merasa ketakutan di sana. Tapi kamu Ada, apa yang kau takutkan, Le? itu ada sosok. Nah, terus tadi kamu melihat ada seorang kakek. Apa yang kamu lihat ngelungker apa itu? Liatin mami. Malah gue apa? Tadi yang bikin saya ketakutan itu itu ada sosoknya tuh gimana ya, nggak jelas, pokoknya dia tuh kayak nimbruk kayak gitu, bulutnya kayak gini. Ulo. Jelas kayak, tapi gini aku nggak jelas ngeliatnya, aku tuh lari tuh nggak nyampe kayak jauh banget sih itu lah jalan itu, nggak ketemu pintu. Terus Saya kan kayak masuk di kayak gedung apa ya, gedung kayak gitu. Tapi aku mau cari jalan keluarnya itu nggak ketemu. Terus itu yang muter-muter itu apa itu? Kayak ular? Bekicot. Bekicot? Ya. Itu bekicot apa itu, Ki? Jadi bekicot yang warnanya bukannya bekicot itu ya, bukan bekicot daun pisang, bukan. Keong mas. Yang biasanya warna kuning-kuning itu? Coklat. Oh, warna coklat. Ya itu dah. Itu cenderung itu kalau udah ketemu sama itu biasanya udah masuk pintu gerbang dari kerajaan jin di sana. Oh, itu ada banyak. Cuma aku lihatnya cuma satu aja. Oh, gede. Gede banget. Tak kira jalan kan batu tapi kok gerak kayak gitu kan. Agak lama itu dah lari itu nggak dapat pintunya saya ini. Sampai sesek. Itu yang membuat kamu kamu dilihat dipegangin sama anak-anak kecil. Anak kecil banyak sekali. Ini sosok yang tadi dilihat sama Putra Sura itu apakah Mbah Wirno Soekarno tadi atau bukan, Ki? Yang kakek-kakek itu. Kakek-kakek. Iya. Itu. Jadi dia sebenarnya mau berterima kasih kepada si mediator ini karena melalui dia bisa berkomunikasi sama kita. Oh, seperti betul. itu. Jadi untuk yang pengguna jalan itu, kalau misalnya ketemu dengan sosok bapak-bapak itu nggak mengganggu kok. Nggak ganggu. Dia cuma ingin menyampaikan secara lisan untuk kita yang pengendara di sana. Tapi dari kitanya ini ya udah merasa takut Udah karena parno ya. karena di tengah-tengah hutan seperti itu ada orang gitu loh. Betul, Itu doang. betul, Ya, jadi benar kata Mas Jawir, kalau kita lewat seperti itu terus ketemu sosok Astral, bapak atau kakek tua, itu cukup klakson, kalau enggak Al-Fatihah. Kirim Al-Fatihah. Namanya Mbah Wirno Soekarno. Ngono ya, biar Itu. doa kalian khusus buat Mbah Wirno. Ya. Terus, Ki? Ya, itu aja. Itu saja Itu ya. aja. Terus tadi sebenarnya saya mau menarik sosok penguasa dari gunung tersebut, seorang putri itu. Putri Larasati. Ya, tapi emang belum berkenan, belum waktunya. belum bisa karena dengan tembusnya si Mbah Wirno ini semua prajurit dia dibentengin. Itu dibentengin, jadi aku nggak bisa mengambil banyak sosok yang lain. Nggak bisa karena Soalnya dibentengin. Bener. Padahal niat kita juga sebenarnya berdoa, tetapi mungkin itu tadi loh, Rek ya. Walaupun sebaik apapun niat dari tim Pintu Misteri, tapi kalau kita tidak melakukan izin permisi tadi pun sebenarnya juga mendadak. Yogi ya, aku pun juga merasa bersalah sama Ki Macan. Alemong nanti Ki Macan tadi perasaan udah nggak enak itu loh. Ternyata memang bener, untung bisa kembali Insya untuk Allah, pas Rogo Sukmo, alhamdulillah. alhamdulillah. Lek ora terus ya apa? Alem.
Wis bola hasil itu. Terus kembali itu tadi, tapi untuk alhamdulillah Ki Macannya udah kembali ya Ki ya. Iya. Mohon maaf ya Ki ya gara-gara Mas Jawir. Pada kayak gitu kan saya bisa menakar-nakar, nggak semua merebus sukmo itu bisa bebas dilakukan kemana betul. saja, tetap ada prosedurnya Ya. benar-benar. Ada aturannya gitu aturannya, ya. prosedur. Dan tadi Ki ini si Putra Suro pun juga sudah kasihan juga jadi mediator Ki dipikire gampang ya pasti ada traumanya juga karena ada ketakutan kayak gini. Dan sampai sekarang pun sebenarnya si Putra Suro ini orangnya penakut. Jadi enak loh kalau dirasukin pas dibawa makan ya Putra ya. Tapi enak ya. Jadi sebenarnya sosoknya penakut sebenarnya si Putra Suro ini penakut. Dengar suara apapun dia lari. Sebenarnya, tapi ya itu tadi lama-lama juga nanti terbiasa. Ya Leo, matur suwun lo ya mediatornya ini ya. Nah makanya itu kalian yo sahabat para penonton YouTube, apa yang kami lakukan ingin bermanfaat ya, baik itu untuk makhluk-makhluk astral yang lainnya. Begitu pula yang kami harapkan untuk para penonton, bantu channel Pintu Misteri ini dengan bantu share, bantu like, bantu komen, terus kemudian bantu di-share sebanyak-banyaknya gitu ya, supaya kami dari tim Pintu Misteri pun lebih semangat lagi gitu loh, bisa memberikan tontonan kepada kalian dan informasi kepada kalian semuanya. Apa yang kalian lakukan itu salah satu hal yang dimana nanti pun juga ada perhitungannya. Apalagi Mas Jawir, Ki Macang, tim Pintu Misteri memanfaatkan kebaikan kalian dengan cara share, membantu support kita itu untuk sosok-sosok astral yang lainnya. Kalian pun juga akan kecipratan. Kalau tanpa ada dukungan kalian, ya kan, kita pun juga tidak akan bisa melakukan penarikan sosok. Kemudian kita bisa ke suatu tempat mendoakan makhluk-makhluk astral yang berada di sana. Ngono, jadi kalian membantu tim Pintu Misteri itu ya ono pahalane, dan juga tim Pintu Misteri pasti mendoakan kalian. Ya, jadi ojo lali di-share. Terus ki ana meneh? Terus kalau untuk mediator. Ya, jadi begini. Ngono meneh. Wis Swastiastu. Barangkali ada yang ini perkena jadi mediator buat adikku lah gitu kan. Iya. Jangan lupa komen di bawahnya, ini kan bisa komen di bawah atau bisa langsung DM di Instagramnya Pintu Misteri. Nanti admin bisa nanti adminnya akan merespon. Oke. Yes, ada lagi yang ditambahin Ki? Ya itu aja. Ya apa namanya? Kita saling menghargain semua makhluk hidup di dunia ini. Makhluk semua ciptaan Tuhan. Iya, semua itu ciptaan Tuhan semua. Betul, semua berhak untuk berbahagia. Dampingan. Yeah. Memang di mata manusia biasa mungkin ya menakutkan. cuman ada saya dan kalian dan orang-orang gitu lah. Tapi di mata orang indigo itu sebenarnya rame banget. Jadi tidak hanya dihuni manusia nyata saja, ya, gitu loh maksudnya. Tuhan itu menciptakan pun juga makhluk astral itu pun juga ada buahnya. Ngono lho ya Rek ya. Oke, itu cukup. Tadi untuk misteri Gunung Girik sudah kita lakukan. Nah, kita sudah melakukan penarikan Mbah Wirno Soekarno dan sudah mendapatkan beberapa informasi. Mungkin tidak lengkap karena tadi pun juga proses Rogo Sukmonya pun juga mengalami kendala ya Rek ya. Oke, tetapi apa yang kita sajikan semoga bisa bermanfaat. Amin. Jangan lupa kalau lewat situ kalian permisi, kalian berdoa ngebel. Nah, kalau kalian bisa berbagi rokok ya silahkan dibagi rokok untuk tujukan berhenti sebentar sosok astral yang berada di sana supaya ada permisi nih ngono lho ya Ki ya. Ya wis itu tadi dari Mas Jawir. Saya Putra Suro dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Om Santi Om.